Di sini gue bakal bahas 3 rahasia kekayaan abadi milik Warren Buffett. Jadi gue pengen lu semua belajar dari orang terkaya yang ada di dunia ini supaya lu bisa ketularan seenggaknya 10-20% dari total kekayaan dia. Jadi kalau kalian tahu, Warren Buffett itu dikenal sebagai seorang investor dan orang yang paling kaya yang ada di dunia. Warren Buffett itu terkenal sebagai seorang investor. Dia terkenal sebagai seorang yang ahli di bidang saham. Tapi yang banyak yang orang gak tahu, Warren Buffett sendiri itu gak kaya cuma dari saham aja. Jadi di sini gue bakal bongkar 3 rahasia gimana cara Warren Buffett bisa menciptakan kekayaan abadi yang sampai sekarang ini tetap dicetak setiap tahunnya. Yang pertama adalah ciptain permanen cash flow. Jadi kalian harus memiliki permanen cash flow kalian sendiri. Permanen cash flow itu apa? Permanen cash flow itu uang yang masuk ke kalian yang udah nggak bisa balik lagi ke orang lain. Contoh kayak Harvard University. Harvard ketika dia ingin menerima mahasiswa, dia lempar tuh kertas. Kertas tuh paling HPP-nya cuma 100 kalau nggak 200 perak. Tapi sekali pendaftaran orang tuh harus bayar sekitar 400 sampai 500 ribu. Jadi lu bisa kebayang nggak untungnya jualan kertas aja. Jadi permanen cash flow tuh banyak ya. Kalau Warren Buffett sendiri dia beli yang namanya perusahaan Berkshire Hathaway. Yang di bawahnya ada Geico Insurance, itu permanen cash flow dia. Jadi insurance itu orang nih yang udah bayar asuransi tiap bulannya yang belum cair itu kan jadi premi. Itu jadi permanen cash flow dia. Dia bisa investasikan itu ke aset-aset yang bagus, ke aset-aset yang undervalue menurut dia. Jadi kalau kalian tahu, orang kan tiap bulan nih bayar asuransi, tapi orang yang mencairkan asuransi itu mungkin nggak tiap hari ada. Nah, di sela-sela waktu itu Warren Buffett ini menginvestasikan uang yang dia miliki dari membernya ini tadi ke aset-aset yang dia rasa ini bakal bisa jadi sesuatu di suatu saat nanti. Dan kalau kalian tahu, per tahun ini premi dari Geico itu bisa sampai 150 miliar dolar. Kalian bisa bayangin itu. Itu kalau kalian beli bakso, itu mungkin satu negara itu bisa makan bakso tiap hari. Jadi hebatnya Warren Buffett, dia bisa dapat modal segitu banyak untuk diinvestasikan di market tanpa harus hutang bank. Jadi permanen cash flow yang free. Dia nggak perlu bungain, dia nggak perlu minjem. Makanya dia bikin Geico. Nah, zaman sekarang, zaman digital itu banyak banget kesempatan yang kayak gini. Salah satunya itu produk digital. Dengan kalian punya produk digital yang siap dijual berkali-kali, kalian tuh bisa punya permanen cash flow. Karena kenapa? Kalian cuma belinya sekali. Kalian bisa jual berkali-kali. Yang itu bisa kalian jadiin permanen cash flow kalian. Yang pertama itu modalnya tuh rendah. Kalian mungkin beli nggak sampai sejuta, tapi kalian bisa cuan mungkin jutaan sampai puluhan juta dari satu produk yang bisa kalian jual ini. Kuncinya cuma kalian tinggal konten. Warren Buffett tuh dia bukan investor aja loh, dia sales yang jago loh. Dia bisa ngejual sahamnya ini ke banyak orang yang beli. Nah kalian pun sama, kalau kalian pengen kaya ya kalian harus jago jualan juga. Nah ini ada produk digital bagus, harganya murah, bisa kalian jual berkali-kali. Udah kalian tinggal duplikasi supaya bisa jadi permanen cash flow kalian. Jadi pelajaran yang bisa kalian dapat di permanen cash flow ini, yang pertama itu harusnya cash flow-nya besar. Jadi gimana supaya kalian bisa memiliki permanen cash flow gede. Terus yang kedua stabil dia. Kalau nggak stabil dia fluktuatif tapi cenderung ke atas. Yang ketiga kalau bisa gratis. Jadi tidak mengorbankan segala sesuatu. Jadi supaya apa? Aset kalian terus bertumbuh. Warren Buffett tuh pernah bilang, ini rules yang dia miliki. Number 1, never lose your money. Jangan pernah kehilangan uang kalian. Jadi usahain cash flow kalian itu gratis, tidak mengorbankan sesuatu. Terus yang kedua, never forget number 1. Jadi jangan pernah lupakan yang nomor 1. Yang nomor 2 adalah value investing atau economic mode. Jadi gimana cara kalian bisa beli satu aset, memvaluekan satu aset dengan harga yang sewajarnya. Jadi kalian tahu nih, ini aset undervalue nih. Ini bisa kita hantam nih, kita bisa masukin, kita bisa dorong aset kita ke situ. Di video selanjutnya gue bakal lebih dalam bahas soal gimana cara value investing ala Warren Buffett. Jadi kalau kalian tahu Berkshire Hathaway itu dulunya perusahaan tekstil, tapi diakuisisi sama Warren Buffett. Dia akuisisi karena kenapa? Dia lihat cash flow-nya ini bisa dia tarik, ada spread, dia bisa tarik untuk tembakin terus ke aset investasinya. Nah kalau zaman sekarang kalian bisa beli salah satu aset terbaik yang ada di zaman ini, the future of finance, Bitcoin. Pairingnya cuma 21 juta di dunia dan itu semua orang memiliki hak yang sama untuk membeli. Ini uang yang ada di masa depan
Ini ARR-nya yang setahun tuh bisa 30%. Kalian nggak usah beli reksadana. Kalian nggak usah beli deposito, itu goblok. Kapan kalian kayanya? Iya, kalau uang kalian ratusan M, puluhan M, kalian boleh beli itu. Kalau uang kalian jutaan, puluhan juta, ratusan juta, ya nggak bakal kaya lu beli reksadana. 4,5% per tahun, 2% per tahun. Kapan kayanya anjing? Lu cari nih, kalau lu tahu cash flow lu tuh stabil, lu cari aset yang fluktuatif tapi cenderung ke atas. Kalau pendapatan lu gini, terus lu pilih aset yang flat juga, ya goblok, pasti miskin selamanya. Makanya kalau lu sadar lu punya pendapatan ini stabil, cari aset yang lebih fluktuatif tapi cenderung ke atas. Jadi economic mode yang gue maksud di sini itu kayak parit ekonomi. Jadi untuk perusahaan ini niru satu perusahaan lain itu susah. Contoh, kalau lu mau niru nih perusahaan yang investasi sama Warren Buffett, misal Coca-Cola, lu bisa nggak bikin Coca-Cola? Susah bos. Lu bisa nggak distribusi di seluruh dunia? Lu bisa nggak ngerapin advertising seperti itu? Susah bos. Lu bisa nggak bikin produk-produk lu itu banyak tapi orang nggak tahu kalau ini produk lu? Lu bisa nggak bikin subsidi silangnya? Susah. Jadi kalau lu bisa bikin perusahaan yang cash flow-nya gede, marginnya tinggi, resikonya kecil, ya lu bikin. Karena itu perusahaan pasti susah ditiru sama orang lain. Kalau lu cuman bikin coffee shop, lu bikin warmindo, ya gampang aja anjing. Gue tawarin aja barista lu sini, lu ikut kerja gue kaji dua kali lipat. Udah kalah lu. Gue bisa bikin coffee shop seperti lu, persis. Apalagi yang modalnya gede-gede di luar sana. Lu ada coffee shop rame, tarik chefnya, masukin. Lu mau bikin restoran, bangun Anda di sebelahnya. Cari tanah yang lebih baik. Chef lu gue ambil, orang marketing lu dia ambil. Bisa itu bikin sama persis bisa. Jadi lu harus cari yang dia memiliki economic mode. Susah banget untuk ditiru. Gue bikin produk digital yang lu bisa jual kembali. 8 juta produk digital, lu sampai mampus ngumpulin 8 juta produk itu susah bos. Nah gue kasih harganya murah banget, ratusan ribu doang. Lu bisa jual sampai jutaan. Lu tinggal ngonten aja depan kamera, lu bisa hasilin jutaan dari rumah. Asalkan lu mau, lu bener-bener kerja keras, lu nyalain kamera. Lu jangan malas-malasan, lu jangan tidur. Warren Buffett tuh kerja tuh sampai mati mungkin. Dia sampai bongkok, sampai tua tuh dia tetap kerja. Dia tetap datang ke kantor anjing. Sedangkan lu nggak punya apa-apa, gembel, lu tidur-tiduran, lu fokus main ML, lu pacaran, itu tolol namanya. Jadi yang ketiga adalah reinvestasi. Jadi lu kan udah dapat nih permanent cash flow. Terus lu tiap tahun juga dapat profit dari aset yang lu beli. Nah, profit ini tadi sama cash flow ini tadi lu tembakin lagi ke aset yang under value. Lu punya duit, lu profit dari investasi, lu gulung lagi biar jadi snowball effect. Karena compounding itu masuk di dalam 8 keajaiban yang ada di dunia ini. Jadi mungkin sekarang dari 100 juta profit lu 10% tuh 10 juta. Nah tahun depannya itu bukan 100 juta lagi, tapi 110 juta, 10%-nya 11 juta. Dan itu menggulung terus. Dan kalau lu tahu 99% kekayaan dari Warren Buffett itu dihasilkan dari waktu usianya 50 tahun. Jadi gulung terus asetnya. Jangan lu dikit-dikit, aduh aku pengen nih realize profit. Enggak, belum waktunya. Lu investasikan lagi uangnya. Jangan lu masih punya uang dikit lu foya-foya, lu ke klub anjing gitu. Nah dari 3 kunci ini tadi, kalau lu bisa praktekkan ke kehidupan lu, pasti lu bakal bisa kaya. Karena kenapa? Ini muter terus bos. Ini sistem bos. Ini tuh bukan satu hal aja. Ini hal yang berurutan, hal yang berkesinambungan. Tapi ingat, batasi gaya hidup lu. Warren Buffett tuh sampai sekarang tetap tinggal di rumahnya di Omaha. Dia tetap low profile bos. Walaupun kemana-mana dia naik private jet, tapi tetap gaya hidupnya tuh nggak yang melenting tinggi banget. Dia baru kaya umur 50 sampai umur 60 tahun. Nah kalau lu mau jadi kayak Warren Buffett, yang pertama lu harus punya permanent cash flow. Terus yang kedua, lu harus bisa investasi. Lu harus bisa mengalokasikan dana lu ke aset-aset yang terbaik. Kalau mungkin dulu Gen X, milenial itu punya saham, kalau kita Gen Z kita punya kripto. Ini ARR-nya 30% bos per tahun. Kalau ditarik tuh 30%. Gak ada aset yang naiknya per tahun 30%. Coba lu tarik. Kalau lu masih bingung gimana cara cetak permanent cash flow, ya lu bisa nih beli produk yang ada di link gue di bawah ini. Lu tinggal konten nih. Lu jual nih langsung. Lu ngobrol aja. Lu bikin konten seadanya. Lu bisa belajar tuh di TikTok gimana cara bikin konten jualan. Udah lu bisa jualan pasti. Gampang bos. Di bawah tuh udah gue kasih blueprintnya. Sistemnya, cara jualnya kayak gimana, produknya pun gue udah sediain. Lu tinggal beli, lu bisa tuh jualan. Lu ciptain dulu nomor 1 permanent cash flow. Kalau bisa gede, stabil meningkat ya, fluktuatif meningkat.
Setelah itu lu belajar nih, lu beli buku, lu ikut kelas mungkin. Gimana cara mengalokasikan dana dengan baik dan benar. Dan itu pun gak sebentar, pasti lama. Terus yang ketiga, lu reinvestasikan profit dari lu jualan, lu berbisnis ini sama profit investasi lu. Udah lu gulung terus aja. Ini bakal jadi gede suatu saat nanti. Ini pesen gue ke lu semua, terutama yang di umur 18 sampai 25 tahun. Percayalah, lu harus bekerja sekeras mungkin. Karena di umur 30 ke atas, fisik manusia akan menurun. Jangan sampai lu lewatin kesempatan emas kali ini. Mumpung sekarang era digital, lu jangan sampai ketinggalan. Manfaatin, lu pasti bisa, lu pasti berhasil. Lu jangan pernah punya mindset gagal. Lu tuh pasti jadi seseorang suatu saat nanti asal lu gak berhenti. Asal lu terus berjuang. Ingat kalau lu berhasil bukan cuma lu yang bahagia. Orang tua lu bahagia. Saudara-saudara lu bahagia. Teman dekat lu bahagia. Istri dan anak lu pun pasti bahagia. Mereka pasti bangga. Anak lu pasti bangga memiliki bapak yang kompeten. Istri lu pasti bangga juga memiliki suami yang kompeten. Gue percaya banget di dunia ini. Lu bisa dapetin apapun yang lu mau di dunia ini. Bukan semua yang lu mau di dunia ini. Jadi lu kejar satu hal yang paling gak realistis yang ada di hidup lu. Semoga bermanfaat. Gue Farid Ahmad. Thank you.